Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada video ini saya akan membahas mengenai materi sendi dan otot. Sendi dan otot sendiri masih masuk ke dalam pembahasan sistem gerak pada manusia. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai sendi dan otot. Hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang atau disebut juga dengan sendi ya. Jadi sendi itu nama lainnya adalah hubungan antar tulang atau ada juga menuliskan artikulasi gitu ya. Atau dapat dikatakan sendi itu adalah hubungan antar tulang. Sendi memungkinkan terjadinya gerakan. Ya kalau tanpa ada sendi pada tubuh manusia maka tidak mungkin adanya gerakan ya. Ya, kalau tidak ada sendi ya berarti tulangnya kaku ya, tidak bisa bergerak karena tulang satu dengan tulang lainnya itu tidak punya penghubung seperti itu. Berdasarkan fungsinya sendi terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya sinatrosis atau yang dikenal dengan istilah sendi mati. Ada amfiartrosis atau yang dikenal dengan istilah sendi kaku. Lalu ada yang namanya diartrosis atau yang disebut dengan sendi gerak. Mari kita bahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan sinatrosis, apa yang dimaksud dengan amfiartrosis, dan apa yang dimaksud dengan diartrosis. Sinatrosis itu disebut juga dengan sendi mati. Kenapa disebut sendi mati? Karena sendinya tidak dapat digerakkan. Makanya sinatrosis itu disebut dengan istilah sendi mati. Mengapa sendi mati tidak bisa digerakkan? Karena tidak adanya celah pada sendinya. Sehingga sendi tersebut tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Misalnya lakukan pada tengkorak atau sutura. Nah ini lakukan pada tengkorak. Ini tidak ada celahnya ini. Maka dia tidak bisa bergerak. Lalu yang kedua, hubungan antar tulang rusuk dengan rongga dada. Nah ini tulang dadanya. Nah, bukan rongga dada ya, ini tulang dada pastinya ya. Ini nama tulang rusuknya. Maka ini kan tidak ada celah di sini. Maka dia tidak bisa terjadi gerakan. Next. Amfiartrosis. Apa yang dimaksud dengan amfiartrosis? Amfiartrosis adalah sendi kaku. Apa yang dimaksud sendi kaku? Yaitu sendi yang dengan gerak terbatas. Atau dapat kita katakan amfiartrosis adalah sendi yang memungkinkan sedikit gerakan. Ya, dia bisa bergerak tapi terbatas atau hanya sedikit saja. Contohnya sendi antar tulang belakang dan pada tulang kemaluan. Nah ini contohnya sendi antar pada tulang belakang. Ya kalau kita tulang belakang kalian kan bisa bergerak tapi gerakannya hanya terbatas. Kemudian ada sendi antar tulang kering dan tulang betis. Nah ini di sini. Nah ini tulang kering, ini tulang betis. Ya, bisa bergerak tapi gerakannya terbatas gitu ya. Ya digerak-gerakan lah. Digerak-gerakan coba tulang kering dan tulang betisnya ya. Bisa bergerak? Bisa ya. Tapi gerakannya terbatas. Ya, selanjutnya ada diartrosis. Diartrosis ini adalah sendi gerak. Sendinya bisa bergerak. Atau sendi yang paling bebas gerakannya. Dibedakan menjadi 6 atau terdiri dari 6 macam. Ada sendi peluru. Waduh, ini bisa menembak Pak. Bukan ya? Bukan seperti itu maksudnya. Kemudian ada sendi pelana, sendi putar, sendi engsel, sendi geser, dan juga sendi gulung. Nah, kita lihat pembahasannya satu persatu. Yang pertama ada sendi peluru. Kenapa dikatakan sendi peluru? Karena bisa bergerak ke segala arah. Nah, bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Nah, jadi dia bentuknya ada yang bola ini pelurunya nih. Ya ini bentuk tulang dan mangkuk. Jadi ini bisa bergerak kemana saja ini. Bisa ke depan, ke belakang, ke samping, kiri, kanan, dan seperti itu ya. Jadi sendi peluru ini adalah sendi yang geraknya segala arah. Contohnya apa? Hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Ini. Ya ini ya. Ini juga. Ya kalau bentuknya bulat, ada mangkuknya gini berarti sendi peluru. Ya diingat-ingat gambarnya.
Jadi sendi peluru ini adalah sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Selanjutnya sendi pelana. Sendi pelana, tahu pelana? Pelana itu yang dudukannya kuda itu. Kalau orang berkuda kan ada tempat dudukannya itu. Nah, itu namanya pelana. Ini kan ini bentuknya seperti pelana. Ya ini kan kalau ditaruh di kuda ya, belakangnya kuda kan bentuknya seperti ini. Ini diduduki. Nah, kalau kita lihat pelana yang sesungguhnya gitu ya. Ya, jadi sendi pelana ini adalah sendi yang bentuknya seperti pelana, yaitu dudukan kuda. Ya, kalau kita naik kuda, kan ada pelapisnya itu dudukan yang kita dudukin. Nah, itu namanya pelana gitu ya. Ya. Bukan celana, bukan. Tapi pelana. Sendi pelana ini adalah sendi yang mampu bergerak dengan dua arah, yaitu ke arah samping dan depan. Salah satunya adalah sendi pada tulang pangkal ibu jari. Ya, ini contohnya. Nah, ini kan sendinya bisa bergerak. No. Gerakannya kiri kanan, depan belakang. Ya, coba digerakkan jarinya ya. Jarinya kan bisa bergerak ke kiri, ke kanan. Bisa bergerak ke depan. Nah, itu yang disebut dengan sendi pelana. Selanjutnya sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang gerakannya memutar. Nah, ingat ya kata kuncinya. Sendi putar adalah sendi yang gerakannya memutar. Nah, yang mana sendi putar ini ada satu ujungnya yang tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung lainnya. Sehingga memungkinkan terjadinya gerakan berputar. Jadi dapat dikatakan sendi putar ini adalah sendi yang gerakannya memutar. Ya, misalnya sendi antara tulang atlas, ini tulang atlas, dengan tulang tengkorak, ya sehingga kepala kalian bisa geleng-geleng, ya, bisa geleng-geleng, bisa ke kiri, ke kanan, bisa diputar, ya, tapi tidak bisa ke belakang, ya, bisa ke belakang, gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sendi putar ini adalah sendi yang gerakannya memutar atau berputar. Oke, next. Sendi engsel. Sendi engsel. Sendi engsel ini kalau saya biasanya ngajar, saya sebut bahwa sendi yang bentuknya seperti engsel. Tahu engsel? Itu yang ada di pintu itu. Ya, atau di jendela. Engsel itu kan bisa bergerak satu arah ya, ke depan, ke belakang. Ya, kalau kita buka pintu ya bisa membuka, menutup kan gitu. Jadi sendi engsel ini adalah sendi yang memungkinkan gerakannya hanya satu arah saja. Ya. Jadi ke depan, balik seperti itu ya. Contohnya sendi pada lutut dan siku. Ya kalau kita lihat sendi sikunya atau boleh coba digerakkan gitu ya. Ya siku itu kan gerakannya cuma ke depan, ke belakang seperti itu aja. Nggak bisa sikunya mutar, nggak bisa. Atau lututnya mutar, nggak bisa ya. Jadi hanya ke depan dan ke belakang saja. Jadi gerakan sendi engsel itu adalah sendi yang memungkinkan terjadinya hanya satu gerakan. Misalnya pada lutut dan juga siku. Ini gambarnya. Ini gambar sendi engsel. Ini juga gambar sendi engsel. Ini pada siku. Pada siku. Lalu kemudian ada sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan menggeser. Ya, cara ngapalnya kan gampang. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan adanya gerakan menggeser. Nah, contohnya sendi pada pergelangan tangan ruas, sendi pada pergelangan tangan dan ruas tulang belakang. Ini kurang dannya ya. Nanti di catatan ditambahkan ini. Nah, ini kurang dannya. Yaitu sendi pada pergelangan tangan ini dan juga sendi antar tulang belakang. Ini ada sendi geser. Sehingga dia gerakannya hanya bisa menggeser saja. Coba digeser-geser. Ya, digeser-geser itu tangannya itu. Ya, jadi hanya bisa menggeser saja. Tidak bisa bergerak lebih. Nah, kemudian ada sendi gulung. Yaitu sendi yang memungkinkan gerakan menggulung. Ya, kalau kita lihat menggulung. Yaitu gerakan rotasi pada
porosnya, tapi gerakannya terbatas. Contohnya hubungan antara tulang telapak tangan atau karpal ya, dengan ujung tulang jari tangan. Nah ini contohnya. Nah ini gambarnya ya, gambar sendi luncur. Nah itu tadi kita bahas masalah sendi ya, masalah sendi atau hubungan antar tulang. Nah selanjutnya pembahasannya adalah otot ya, otot. Otot adalah alat gerak aktif. Kenapa disebut alat gerak aktif? Karena otot itu yang berfungsi untuk menggerakkan rangka. Ya, rangka disebut alat gerak pasif karena rangka tidak bisa bergerak. Ya, jadi kalau tidak ada ototnya, ya rangkanya tidak bisa bergerak. Ya, contohnya kayak tengkorak-tengkorak atau rangka yang ada di laboratorium itu ya. Itu nggak bisa bergerak karena tidak ada ototnya. Ya, itu. Fungsi otot adalah sebagai berikut. Yang pertama menunjang untuk melakukan gerakan atau aktivitas tubuh. Tadi saya katakan bahwa otot itu disebut sebagai alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tubuh atau yang menggerakkan rangka. Membantu sistem peredaran darah pada manusia. Ini misalnya otot jantung atau otot-otot pada pembuluh darah. Ya kalau jantungnya tidak bergerak ya berarti peredaran darahnya tidak ada, ya manusianya bisa meninggal gitu ya. Membantu pernapasan manusia berarti otot-otot pada paru-paru. Membantu dalam proses pencernaan berarti otot-otot pada organ pencernaan. Membantu dalam proses reproduksi berarti otot-otot yang berhubungan dengan reproduksi pada manusia. Ada juga yang berfungsi sebagai menjaga keseimbangan tubuh. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari otot. Otot manusia itu secara umum, otot manusia itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Ya, otot manusia bisa dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos. Otot polos itu otot yang polos, gitu ya. Otot jantung, otot yang ada di jantung. Otot rangka berarti otot yang letaknya di rangka. Gampang kan sebenarnya ngapalnya? Gampang sebenarnya. Kita bahas satu-satu. Ulangan jangan ditulis gitu nanti. Lain lagi. Nah, pertama ada otot lurik. Otot lurik ini adalah otot rangka ya. Otot lurik ini adalah otot rangka. Dikatakan otot lurik karena bentuknya berlurik-lurik. Apa lurik itu? Garis-garis. Nah, kita lihat ini gambarnya ya, bentuknya bergaris-garis. Ya, jadi katakan lurik-lurik itu berarti garis. Inti selnya banyak dan berada di bagian tepi ya, ini inti selnya. Ini namanya inti selnya ada banyak ini. Aduh, salah kelewatan. Nah, ini. Inti selnya ada banyak, letaknya ada di tepi, memiliki bentuk bergaris-garis sehingga disebut dengan otot lurik. Bentuknya silindris. Silindris itu berarti bulat panjang. Nah, ini atau silinder. Ya. Mempunyai ribuan serabut yang membentuk otot dan jaringan otot. Terdapat pada lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Jadi otot lurik ini adalah otot yang terdapat pada rangka. Sehingga ada juga di buku yang menuliskan bahwa otot lurik ini adalah otot rangka. Termasuk volunteer. Otot volunteer itu artinya otot yang bekerja dengan kesadaran. Misalnya otot-otot pada rangka di tangan. Kalian pakai untuk menulis. Yang menulis itu pasti dalam keadaan sadar. Ya. Tidak mungkin tidur langsung tiba-tiba menulis. Di kelas tidur langsung catatannya selesai. Nggak mungkin. Ya. Berarti ototnya tidak sadar itu gitu. Ya, jadi yang dikatakan otot lurik, otot rangka itu bekerja dengan sadar seperti itu. Kemudian misalnya lagi otot-otot yang ada di kaki ya. Berarti kalau kalian berjalan berarti dalam keadaan sadar. Kalau tidur berjalan itu ngigau. Ya, artinya kalau otot-otot yang bekerja, otot-otot pada rangka itu bekerjanya dalam keadaan kesadaran atau dikontrol oleh kesadaran.
Mampu bekerja keras, cepat, dan mudah lelah. Jadi mampu bekerja keras. Jadi ototnya itu mampu bekerja dengan keras. Dan bekerja dengan cepat, tapi mudah lelah. Ya, sama kalian kalau kebanyakan nyatat, kadang ngeluh. Capek bah, kebanyakan nyatat. Ya berarti yang bekerja adalah otot lurik. Karena bisa capek. Seperti ya. Oke, next. Kita lanjut ke otot berikutnya, ada otot polos. Otot polos dikatakan otot polos karena bentuknya polos. Polos itu berarti tidak punya garis-garis. Ya, beda otot lurik tadi kan punya garis-garis. Kita lihat gambarnya ini polos. Nah, nggak ada garisnya. Memiliki satu inti letaknya di tengah. Ini intinya satu, letaknya ada di tengah-tengah. Kalau tadi otot lurik banyak. Bentuknya gelendong, ini gelendong. Ya, jadi panjang terus melancip. Ya, panjang terus ada semacam apa ya? Ya gelendong gitu ya. Dengan ujung meruncing, ini ujungnya meruncing. Ini ujungnya meruncing. Ini ujungnya meruncing. Ini ujungnya meruncing. Bereaksi lambat dan tidak mudah lelah. Nah, jadi bekerjanya itu lambat, tapi tidak mudah lelah. Otot polos ini ada pada otot-otot organ tubuh. Ya, misalnya organ peredaran darah, ya organ pencernaan, ya organ pernapasan, kecuali jantung. Kecuali jantung punya otot sendiri, otot jantung nanti anak. Ya. Jadi otot polos ini tepatnya ya terdapat pada organ-organ yang ada di seluruh tubuh, ya berupa organ pencernaan, organ pernapasan, ya organ ekskresi itu semuanya otot polos. Otot ini otot involunter. Involunter itu apa? Tidak sadar. Autonom berarti bergerak sendiri. Ya, jadi involunter itu adalah otot yang tidak sadar. Ya, otonom itu berarti bergerak sendiri. Ya, misalnya pada otot paru-paru ya, tanpa sadar walaupun kalian tidur, ototnya juga tetap bergerak melakukan sistem pernapasan. Atau misalnya otot-otot pada lambung, otot pada usus, misalnya seperti itu. Walaupun kalian tidur, dia masih bisa bergerak atau masih bisa bekerja. Dalam hal ini berarti dia bekerjanya tanpa kesadaran, tanpa diperintah oleh pikiran, seperti itu ya. Otonom artinya bergerak sendiri tanpa dikontrol. Ya, jadi kalian tidak bisa mengkontrol lambungnya. Ayo cepat kerja biar cepat lapar. Nah, seperti itu ya. Lalu tidak memiliki garis melintang. Makanya dia disebut dengan otot polos. Nah, itu. Next, otot berikutnya. Nah, ini saya katakan tadi. Otot jantung. Ya. Otot jantung ini disebut otot istimewa. Istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena otot ini bentuknya seperti otot lurik atau otot rangka, bekerjanya seperti otot polos. Nah, ya, jadi saya ulangi. Otot jantung ini disebut dengan otot istimewa. Ya, kalau belum bisa menangkap dicatat biar nanti ingat. Nah, otot jantung itu disebut dengan otot istimewa karena bentuknya seperti otot lurik atau otot rangka, bekerjanya seperti otot polos. Dan hanya terdapat di jantung. Nah, ya, saya ulangi sekali lagi. Catat. Yang disebut otot jantung disebut otot istimewa karena yang pertama letaknya hanya di jantung. Yang kedua bentuknya seperti otot lurik atau otot rangka, bekerjanya seperti otot polos. Nah, itu oleh karena itu otot jantung disebut otot istimewa. Tak ada yang lain, hanya di jantung. Nah, oke. Inti selnya banyak terletak di tengah. Nah, ini kan sama seperti otot lurik kan? Otot lurik kan intinya banyak, letaknya di tengah tapi seperti otot polos. Nah, itu ya. Bentuknya memanjang silindris. Nah, kita lihat memanjang silindris itu kan sama dengan otot lurik. Berserabut, selnya bercabang-cabang saling menyatu. Nah, bedanya kalau pada otot jantung dia bercabang-cabang. Sedangkan pada otot lurik itu bentuknya silindris. Nah, ini cabangnya itu ya. Hanya terdapat di jantung. Nah, ini tadi saya katakan istimewa kan. Tidak terdapat di organ yang lain. Bekerja di luar kesadaran. Jadi otot jantung itu bekerjanya di luar kesadaran atau involunter atau
otonom, maka otot jantung ini bekerja tidak diatur oleh sistem kesadaran dan bekerjanya itu tidak mudah lelah. Kalau jantungnya lelah ya mati orangnya. Ya seperti itu ya. Ya, kalau jantungnya berhenti ya orangnya bisa mati. Jadi walaupun kondisinya orangnya tidur atau tidak sadar seperti itu, jantungnya tetap bisa bekerja. Kontraksinya kuat dan berirama. Jadi ada kontraksinya kuat. Kuat itu dalam hal ini karena jantung berfungsi untuk memompa darah ya sampai ke seluruh tubuh. Ya berirama berarti ada ritmenya gitu ya. Misalnya jantung itu 1 menit berdetak saat berapa dalam waktu berapa menit berdetak berapa kali seperti itu ya. Mempunyai garis melintang. Nah, ini garis melintang. Jadi mirip seperti otot lurik seperti itu. Oke, mungkin sekian sampai sini dulu penjelasan dari saya mengenai sendi dan otot. Jadi diingat, sendi tadi ada 3 macam, ada sinetrosis, ada amfiartrosis, ada diartrosis. Sementara otot tadi ada otot lurik atau otot rangka, ada otot polos yang ada di dalam organ tubuh dan juga ada otot jantung. Oke, sekian sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceng ceng.